Zaidah dalam kerangka kegiatan muslimat Nahdlatul Ulama. Sampai hari ini hal ini tidak terbayangkan di dunia Islam manapun sampai hari ini. Dan ini adalah inisiatif dari para ulama Nahdlatul Ulama. Maka saya percaya bahwa sebetulnya ghirah atau semangat, spirit dari didirikannya Nahdlatul Ulama dan dijalankannya Nahdlatul Ulama sebagai gerakan. Dr. Zuhni Mohdar selaku Ketua PWNU DIY dan seluruh Rais Syuriah PCNU sewilayah DIY. Kami juga menghormati Bapak Kiai Haji Ubaidillah Shadaqah, Rais Syuriah PWNU Jateng, Kiai Haji Muzammil, Ketua PWNU Jateng, dan seluruh Romo Kiai Rais Syuriah PCNU se-Jawa Tengah. Kami juga memberikan rasa hormat kepada para pengurus Pondok Pesantren Kerapiak sebagai tuan rumah Halaqah Fikih Peradaban, wabil khusus Bapak Kiai Haji Jirsis Ali, Ibu Nyai Nafisah Ali, Bu Nyai Ida Fatimah Zainal, dan Bu Nyai Ida Rufaidah. Bapak Ibu, para kiai, para pengasuh pondok pesantren sewilayah Jawa Tengah dan DIY yang kami muliakan pula. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mengadakan halaqah fikih peradaban, dan ini merupakan satu kegiatan yang merupakan kelanjutan kegiatan dari zamannya Gus Dur, ya. Dulu waktu zaman Gus Dur ada semacam fikih rekonstruksi dan reaktualisasi kitab kuning. Ini kita sudah alami ya sejak pada tahun 1990-an. Dan alhamdulillah dengan halaqah yang waktu itu dilaksanakan pada masa Gus Dur, itu kita kemudian PBNU kemudian menciptakan ya berbagai macam menumbuhkan ya banyak pemikir-pemikir di kalangan PBNU. Ada Kiai Haji Yahya Stakuf, ini salah satu muridnya Gus Dur yang sekarang menjadi ketua PBNU. Kiai Haji Afif Muhajir itu juga salah satu dari alumni halaqah yang diciptakan pada masa Gus Dur, dilaksanakan pada masa Gus Dur, dan juga banyak kiai-kiai lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tentunya ya. Dan yang salah satu generasi mudanya adalah Gus Ulil Absar Abdallah yang sekarang menjadi ketua Lakpesdam ya di PBNU. Artinya bahwa halaqah yang sudah diinisiasi oleh Gus Dur dulu ya, itu manfaatnya banyak sekali. Kita banyak menelurkan pemikir-pemikir dari kalangan kiai ya, mampu merekonstruksi pemikiran-pemikiran yang ada di dalam kitab kuning. Kira-kira begitu, kemudian diaktualisasikan pada masanya, pada masa itu, pada masa Gus Dur tahun 1990-an ya. Nah, saat ini kemudian dikembangkan lagi, akan dihidupkan lagi ya oleh PBNU yang dimotori oleh Gus Yahya Stakuf sebagai ketua umumnya ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini nanti halaqah peradaban ini akan dilaksanakan oleh PBNU dalam rangka 1 abad Nahdlatul Ulama. Nah, ini menurut rencana kita akan mengadakannya sampai dengan 250 kali halaqah. Ini yang pertama, kemudian dilanjutkan di berbagai macam halaqah di berbagai macam daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ini akan diikutin oleh kurang lebih atau lebih dari 12.500 para kiai dan bunyai. Mudah-mudahan ini nanti akan menghasilkan pemikiran-pemikiran Nahdlatul Ulama, wabil khusus terkait dengan siasah dan peradaban. Jadi nanti ini kegiatan yang 250 ini akan kita laksanakan sampai dengan bulan Januari, lalu kemudian diakhiri dengan
peringatan 1 abad NU yang diketuai oleh Bapak Erick Thohir yang hadir pada saat ini juga. Ya, mudah-mudahan ini akan bermanfaat Pak Erick, ya, bermanfaat untuk Nahdlatul Ulama khususnya dan untuk Indonesia secara keseluruhan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kita punya pada saat ini punya 2 pembicara yang sangat luar biasa, ya. Satu yaitu Gus Kutum sendiri, kemudian yang kedua Kiai Afif Muhajir. Nanti kita akan mendengarkan secara seksama pandangan-pandangan kedua tokoh kita ini. Kemudian nanti Bapak Ibu, para kiai, para ibu nyai berhak untuk juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ataukah memberikan respons terhadap pandangan-pandangan dari kedua tokoh ini, ya. Ini insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bagi Nahdlatul Ulama dan juga bagi Indonesia secara keseluruhan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar ya untuk mengatur jalannya diskusi ini, jalannya. Tes. Pengalaman sama Nur Halimah jadi tahu dia. Sul Khotimah yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, Wakil Rais Am Kiai Afifuddin Muhajir, para Rais Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang hadir, Katib Am Kiai Haji Ahmad Said Asrori, para katib yang hadir, para ketua Tanfidiyah, ada Wakil Ketua Umum di sini Kiai Dulfa Mustafa, Kiai Amin Said Husni, Saudara Sekretaris Jenderal kadang Kiai Haji tapi sekarang sedang Kiai beliau ini, Saifullah Yusuf, dan jajaran Wakil Sekjen, jajaran para bendahara yang hadir, para Nahdlatul Ulama dari PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta dan PWNU Provinsi Jawa Tengah, para masyaikh ma'had, orang tua saya Kiai Jirjis Halim Maksum, dan para kiai dan nyai di pondok pesantren Krapyak yang saya hormati, insyaallah. Yang saya hormati Ketua Panitia peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, sahabat Erick Thohir, Banser yang sudah sah lulus Diklat SAR, sekaligus sedang menjabat sebagai Menteri BUMN. Seri halakoh fikih peradaban memang salah satu agenda yang sedang kita jalankan, kita mulai jalankan. Ada saya menggemas ini. Sepertinya mic yang tadi itu lebih cocok untuk Om Irama daripada saya. Jadi kita mencanangkan sekurang-kurangnya 250 kali seri halaqah seperti ini di seluruh Indonesia dalam waktu 5 bulan ke depan sampai Januari. Nanti di Jawa Timur sendiri mungkin ada sekitar 75 titik, di Jawa Tengah mungkin sama 75 titik, dan di IY ini kemudian di provinsi-provinsi yang lain secara merata 250 halaqah seperti ini. Ini merupakan rangkaian menuju Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang akan kita gelar sebagai salah satu puncak kegiatan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama pada awal Februari yang akan datang. Kita mulai di Krapyak ini memang dengan sengaja kita pilih Krapyak sebagai tempat untuk memulai seri halaqah ini karena ada satu keputusan muktamar yang monumental
yang dibuat pada Muktamar ke-28 tahun 1989 di Krapyak ini, yaitu bahwa di dalam muktamar itu dinyatakan bahwa fikih perlu dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman. Itu adalah keputusan Muktamar ke-28 di Krapyak ini. Keputusan ini menjadi penanda dari dibukanya suatu wawasan baru tentang pergulatan pemikiran yang lebih dinamis di kalangan para ulama kita, yang persis memang pada masa-masa itu sebagai salah satu ikon yang paling penting dari pergulatan pemikiran-pemikiran baru ini tidak lain adalah Sayyidi Syekh Maulai Kiai Ali Ma'sum, Allah yarham. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mempercayai satu narasi tentang konteks kelahiran Nahdlatul Ulama itu sendiri sebagai suatu upaya rintisan peradaban baru. Karena dua hal. Pertama, karena konteks sejarah di seputar kelahiran Nahdlatul Ulama itu sendiri sebetulnya adalah momentum perubahan peradaban yang sangat fundamental, atau sekurang-kurangnya momentum berakhirnya satu konstruksi peradaban yang sudah berlangsung berabad-abad, bahkan mungkin ribuan tahun, bukan hanya menyangkut dunia Islam tetapi dalam peradaban umat manusia seluruhnya. Nanti saya akan sampaikan lebih jauh tentang hal ini. Tapi yang kedua, alasan yang kedua adalah bahwa para ulama Nahdlatul Ulama sejak pada generasi muassis telah melakukan inisiatif-inisiatif yang sangat berani, sangat berani, yang di tempat lain mungkin belum terbayangkan sampai hari ini. Sangat berani inisiatifnya dalam ukuran perspektif wacana syariah atau fikih. Misalnya adalah bahwa salah satu contoh saja, pada tahun 1938 di dalam muktamar di Menes, muktamar ini di Menes, yang masih ditunggu oleh para muassis, masih ada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Abdullah, Kiai Bisri Suri dan para muassis yang lain. Di Menes itu diizinkan oleh muktamar naik ke panggung dan berpidato dua orang nyai, yaitu Nyai Juwaisih dan Nyai Siti Saroh. Nyai Siti Saroh naik ke panggung dan berpidato 1938, berpidato di depan kiai-kiai yang laki-laki semua itu. Padahal kita tahu bahwa ya dalam wacana kita suara perempuan itu aurat. Tapi kiai-kiai mengizinkan dua orang nyai untuk berpidato, dan artikulasi juga luar biasa karena pidato dua orang nyai itu menuntut kesetaraan hak bagi perempuan-perempuan Nahdlatul Ulama untuk mendapatkan pendidikan. 1938 Masehi. Ini hampir 90 tahun yang lalu. Dan hal ini tidak terbayangkan di dunia Islam yang lain sampai hari ini. Tidak terbayangkan sama sekali. Dan sejak Muktamar Menes itu, dari muktamar ke muktamar selalu dibuatkan forum khusus yang disebut rapat khusus muslimat. Sampai kemudian pada tahun 1946 dibentuklah badan otonom yang disebut Muslimat Nahdlatul Ulama. Yang ini memungkinkan kemudian para nyai secara aktif bergerak di dalam masyarakat. Saya mendapat riwayat kakek saya itu dulu Kiai Bisri Mustafa, terkenal sebagai mubalik, ya.
Tapi sebetulnya yang lebih dulu jadi mubalek itu nenek saya, yang sudah melakukan mengisi majelis pengajian keliling di lingkungan Muslimat Nahdlatul Ulama. Kakek saya masih belum, yang ngertinya ngajar santri saja, belum mengisi pengajian-pengajian seperti itu. Tapi nenek saya sudah dalam kerangka kegiatan Muslimat Nahdlatul Ulama. Sampai hari ini hal ini tidak terbayangkan di dunia Islam manapun sampai hari ini. Dan ini adalah inisiatif dari para ulama Nahdlatul Ulama. Maka saya percaya bahwa sebetulnya ghirah atau semangat, spirit dari didirikannya Nahdlatul Ulama dan dijalankannya Nahdlatul Ulama sebagai gerakan adalah spirit untuk merintis pencarian model peradaban yang baru setelah runtuhnya model peradaban yang lama. Bagaimana runtuhnya model peradaban yang lama itu? Dunia Islam selama kurang lebih 700 tahun sebelumnya, sejak abad ke-13 atau 14 sampai dengan awal abad ke-20, didominasi oleh konstruksi Turki Utsmani yang menguasai sebagian besar wilayah berpenduduk Muslim dari Maroko sampai ke Persia. Ada memang beberapa kerajaan-kerajaan kecil di Bukhara, di Asia Tengah, di Afrika Barat dan Tengah, dan di India Barat sampai Afghanistan. Ada Mughal di India Utara, ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang lain. Tetapi yang dominan adalah Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani pada waktu itu praktis dianggap sebagai representasi dari peradaban Islam secara sistemik, sehingga menjadi rujukan bukan hanya dalam soal-soal politik, tetapi juga di dalam wawasan-wawasan keagamaan. Dalam banyak diskusi tentang masalah-masalah keagamaan, rujukan utamanya adalah apa yang menjadi mainstream, menjadi arus utama di kalangan para ulama dalam kerangka Turki Utsmani. Dan itu berlangsung sampai sekitar 700 tahun. Tapi kemudian terjadi Perang Dunia Pertama yang meletus pada tahun, sebetulnya sudah mulai ada prolog sejak tahun 1911, meletus pada 1914 dan berakhir pada 1918 dengan kekalahan Turki Utsmani. Turki Utsmani kalah, wilayah kekuasaannya kemudian diduduki oleh kekuatan-kekuatan pemenang, yaitu kerajaan-kerajaan Kristen Eropa, terutama Inggris dan Prancis. Kemudian atas fasilitas promosi dan dukungan dari Inggris lahir pada 1923 Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah di Hijaz 1923. Kemudian 1924 Kemal Atatürk mendaulat dirinya sebagai presiden Republik Turki dan menyatakan dibubarkannya kerajaan Turki Utsmani untuk digantikan oleh Republik Turki. Ini kemudian disusul dengan Perang Dunia Kedua yang lebih besar skalanya dan lebih berlipat ganda korbannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama bahwa runtuhnya Turki Utsmani ini menimbulkan hilangnya kerangka sosial politik bagi wawasan keislaman. Padahal sebelum itu kita semua tahu bahwa wawasan keislaman termasuk dalam syariat ini sangat banyak digantungkan mauquf kepada sistem sosial politik.
Banyak hal di dalam syariat yang digantungkan pada posisi, kedudukan, dan wewenang dari penguasa politik. Jadi soal imamah dan wilayah itu sangat mendasar dalam pertimbangan hukum-hukum syariah. Nah, ada banyak hal contoh, ada banyak contohnya bahwa misalnya wali hakim itu harus ada mandat dari hakim, yaitu imam, yaitu penguasa politik. Kemudian misalnya lagi amil zakat digantungkan pada pengesahan dari imam. Bahkan sampai dengan mengurus jenazah, kalau ditemukan mayat tidak dikenal, itu cara mengurusnya itu tergantung di mana dia ditemukan, di wilayah Darul Islam atau di luar Darul Islam dan seterusnya. Nah, tiba-tiba saja ada realitas ketika wilayah-wilayah yang berpenduduk Muslim yang tadinya dikuasai oleh penguasa Muslim tiba-tiba jatuh ke tangan kekuatan kafir. Karena kemudian diduduki oleh negara-negara pemenang perang, yaitu negara-negara Kristen Eropa. Termasuk di wilayah Nusantara dan Asia Tenggara ini, walaupun dengan sejarah yang berbeda, karena kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara ini memang tidak pernah menjadi bagian dari Turki Utsmani. Ada kontak, ada hubungan, ada rekognisi, dan mungkin ada khilah untuk menjadikan kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara seolah-olah menjadi bagian dari Turki Utsmani, tapi sebetulnya secara faktual tidak ada hubungan politik yang nyata antara kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara dengan Turki Utsmani. Tapi toh kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara itu sendiri pun diduduki oleh kekuatan-kekuatan kolonial kafir. Nah, ini salah satu contoh yang menunjukkan keberanian kiai-kiai kita di dalam membuat inisiatif untuk merespons realitas. Misalnya bahwa pada zaman Hindia Belanda di bawah resmi, pada waktu itu sudah ada resmi pemerintah Hindia Belanda, gubernemen yang di bawah kekuasaan Ratu Wilhelmina. Ini pemerintahan resmi sudah. Pemerintah Hindia Belanda, gubernemen, membentuk semacam jawatan keagamaan dan menunjuk penghulu-penghulu nikah untuk didaulat sebagai penghulu di daerah-daerah. Dan pada waktu itu ada pertanyaan, apakah penghulu-penghulu nikah yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda ini sah menjadi wali hakim? Itu pernah menjadi salah satu pertanyaan utama, dan jawaban kiai-kiai kita sah. Walaupun yang mengangkat adalah pemerintah Hindia Belanda yang ratunya Ratu Wilhelmina yang Kristen. Nah, soal hujahnya silakan nanti digali, tapi yang jelas ada keberanian semacam itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini tentu saja kemudian menimbulkan banyak masalah di dalam menemukan perspektif ketika harus memberikan pandangan syariat terhadap berbagai masalah. Karena hal yang menyangkut konstruksi sosial politik ini sangat mendasar. Hal mendasar yang menurut saya harus kita bicarakan, karena ke depan ini kita akan mengalami banyak masalah terkait masalah ini, yaitu begini, bahwa wacana syariat itu surahnya atau nature-nya itu adalah wacana yang terbuka. Maka kita temui di dalam wacana syariat itu akwal yang sangat nyaris tidak terbatas dalam satu masalah yang sama. Akwal. Dan ini dari sononya memang begitu. Sehingga kemudian ada kaidah untuk menjaga ketertiban, untuk melihara tertib sosial,
maka dinyatakan bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Karena tertib sosial dalam banyak momentum membutuhkan raful khilaf. Kalau khilaf tidak dihilangkan, tidak jadi tertib masyarakatnya. Nah, apalagi kalau kita bawa pada esensi dari operasionalisasi syariah di dalam masyarakat, bahwa tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk memelihara tertib sosial. Kenapa harus ada syariah yang dioperasionalisasikan di tengah masyarakat? Karena masyarakat membutuhkan ketertiban. Nah, tertib sosial ini kerangkanya tentu bukan hanya soal kerangka, bukan hanya kerangka wawasan, kerangka wacana saja, tetapi harus ada kerangka politik yang efektif, ya, yang menjadi landasan atau menjadi perangkat paksa fisik untuk memastikan diberlakukannya norma-norma dalam rangka menjaga tertib sosial. Dulu kerangka sosial politiknya itu adalah imamah, penguasa muslim. Penguasa muslim itulah yang menjamin supaya syariat itu dijalankan untuk memelihara tertib sosial. Nah, tapi ketika ini kemudian konstruksinya runtuh, kita punya apa ke depannya? Nah, maka saya kira dalam konteks itulah Kiai Abdul Wahab Asdullah berinisiatif untuk datang ke Hijaz menemui Raja Abdul Aziz sebagai penguasa Hijaz yang baru, dan kemudian pulang mengusulkan didirikannya organisasi para ulama yang kemudian disebut sebagai Nahdlatul Ulama ini. Karena di dalam bentang wilayah berpenduduk muslim yang begitu luas, ada hakim yang hilang. Hakimnya hilang. Dari Maroko sampai ke Persia itu tadinya hakimnya itu adalah Sultan Turki Utsmani, itu tiba-tiba hilang. Tidak ada. Lalu siapa rujukannya? Termasuk rujukan-rujukan tentang wawasan keagamaan di Asia Tenggara sendiri, termasuk di Indonesia ini, kepada siapa harus merujuk? Ini adalah momentum sejarah yang luar biasa, yang berskala peradaban, yang semua orang pada waktu itu jelas belum tahu kemana jalan keluarnya. Nah, ini konteks pertama, soal imamah. Soal imamah, soal hakim, kebutuhan akan hakim. Soal wilayah, mana itu yang disebut sebagai wilayah Islam dan bukan. Ya, kita tahu pada waktu itu masalah-masalah sudah muncul. Misalnya di dalam Bugiyah itu, Bugiyatul Mustarsyidin, ada istifta tentang tentang tanah Jawa, Ardul Jawi, yaitu tentang hukumnya hijrah ke Jawa. Karena pada waktu itu banyak orang-orang Quraisy dikejar-kejar oleh gerakan Wahabi yang mendirikan Saudi ini. Tapi banyak dari mereka, karena dulu banyak kiai-kiai kita mondok di Mekah, tahu bahwa di sini ada teman-teman, ada sahabat, teman ngaji, dan ada orang-orang yang menghormati dzurriyyah Rasul di sini, sehingga banyak yang kepengen hijrah ke Jawa karena di sini ada kedamaian, sementara di sana ada konflik. Tetapi masalahnya Indonesia, Jawa, Hindia Belanda pada waktu itu di bawah kekuasaan Ratu Wilhelmina yang kafir. Padahal hijrah ke Darul Kufur itu haram. Sehingga ada istifta bagaimana hukumnya hijrah ke Hindia Belanda. Nah, kemudian dijawab
di Buya itu fatwanya boleh karena Hindia Belanda ini dulu pernah dikuasai oleh penguasa Muslim, sehingga dulu status awalnya adalah Darul Islam, dan status itu tidak bisa berubah ila yaumil qiyamah sebagaimana statusnya masjid yang tidak bisa berubah ila yaumil qiyamah. Maka boleh hijrah karena statusnya masih Darul Islam menurut fikih. Ini berarti sudah ada masalah terkait dengan wilayah sejak saat itu. Karena kita ketidakjelasan posisi imamah di tengah masyarakat ini. Dan hal ini masih merundung kita sampai sekarang. Siapa imamah itu? Bagaimana operasionalisasi syariat tanpa ada imam yang muayyan, yang jelas-jelas yang bisa secara qot'i ditunjuk sebagai fungsi imam. Nah, karena tidak ada jawaban soal ini, maka sampai sekarang HTI dan teman-temannya itu masih punya alasan untuk bergerak. Sehingga artikulasi dari Gerakan Hizbut Tahrir Internasional, mereka menyatakan bahwa umat Islam ini sudah 100 tahun tidak punya negara. It has been 100 years that Muslims are stateless. Stateless itu tidak punya negara. Paspornya orang Islam tidak jelas karena nggak ada negaranya menurut Hizbut Tahrir. Kenapa? Karena syariatnya belum menyediakan, wacana syariat belum menyediakan jawaban soal ini. Ini yang pertama. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, kita tahu ada dua perang besar, perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Perang dunia pertama itu perang yang kemudian membawa korban yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada sekitar 20-an juta korban perang dunia pertama itu, baik militer maupun sipil. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya paling ya 20.000 kira-kira gitu. Ini tiba-tiba ada perang dan korbannya 20-an juta. Dan sudah itu tidak lama kemudian, itu 1942 pecah lagi perang dunia kedua yang korbannya lebih berlipat ganda lagi, hampir 70 juta korbannya. Ini menjadi tragedi kemanusiaan yang traumatis bagi seluruh umat manusia pada waktu itu. Sampai pada titik bahwa para pemimpin dunia, pemimpin politik dunia pada waktu itu tergerak untuk membuat konsensus baru yang kemudian dituangkan ke dalam apa yang disebut sebagai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini adalah konsensus baru di antara pemimpin politik dunia. Tidak ada ulama di situ. Ulama nggak ikut-ikut, pendeta-pendeta agama apapun juga tidak ada yang ikut-ikut. Ini pemimpin politik semuanya yang membuat konsensus berupa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Apa isinya piagam itu? Ada dua komponen besar mendasar yang paling penting. Yang pertama adalah kesepakatan tentang rejim perbatasan internasional, bahwa setiap negara mempunyai batas-batas kedaulatan yang definite, yang qot'i, yang harus dihormati oleh semua negara yang lain dan tidak boleh dilanggar. Sebelum piagam PBB itu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada perbatasan. Di mana perbatasan Turki Utsmani? Tidak ada. Perbatasan Turki Utsmani adalah di tempat bertemunya tentara Turki Utsmani berhadapan-hadapan dengan tentara kerajaan Eropa di barat. Itu perbatasan Turki Utsmani. Di timur tidak jelas lagi. Karena di timur itu ada daerah tidak bertuan di Afghanistan pada waktu itu, dan sebelahnya lagi adalah kerajaan Islam yang lain yaitu Mughal. Sebelum itu ada kerajaan dinasti Safawi yang menguasai Persia dan sebagainya. Perbatasan sangat tidak jelas. Sehingga setiap negara itu bersaing dengan negara yang lain secara
tanpa aturan di semua front. Kalau kebetulan berdampingan di darat, mereka perang darat. Dan pada zaman merkantilis, ketika negara-negara, khususnya negara-negara Eropa ini rame-rame melakukan eksplorasi laut untuk mencari jalur perdagangan, mereka bertempur di laut. Namanya armada dagang Inggris, kalau ketemu armada Prancis ya tempur di laut. Ketemu Belanda tempur, ketemu sama Portugis tempur, di mana-mana tanpa aturan sama sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama, perbatasan. Bahwa setiap negara punya perbatasan dan tidak boleh dilanggar. Sebelumnya tidak ada. Yang kedua, komponen kedua adalah kesepakatan tentang hak asasi manusia universal. Universal, bahwa setiap manusia setara di hadapan yang lain tanpa perbedaan derajat dan martabat, terlepas dari perbedaan latar belakang apapun, baik etnik maupun agama. Ini juga baru, sangat baru. Sebelum itu perbudakan masih normal, penjajahan masih normal. Itu tahun Piagam PBB itu 26 Juni 1945. 26 Juni 1945. Sebelum itu, ya kita masih jajahan Belanda. Dan bangsa pribumi Pesek ini warga negara kelas 3. Yang agak mending itu Bilal sama Bib Ahmad itu. Asia Timur asing, ini kelas 2. Yang paling tinggi itu Eropa kulit putih. Ini Jawa-Jawa ini kelas 3 semua ini. Pribumi ini. Dulu seperti itu. Dan itu sama di tempat-tempat yang lain. Termasuk normal, misalnya selama ratusan tahun ada kategorisasi status kewarganegaraan berdasarkan agama, dan itu bukan khas Islam. Tidak khas Islam, sekali lagi. Di lingkungan wilayah Islam kita kenal ada kategori kafir dhimmi, di samping kafir harbi dan lain-lain. Kafir dhimmi itu siapa? Kafir dhimmi itu ya kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa Muslim. Tapi jelas martabat dan hak-haknya tidak sama dengan Muslim. Tetap saja dia warga negara kelas 2. Dan dia mendapat jaminan keamanan, tidak diganggu harta maupun darahnya selama taat kepada penguasa Muslim. Sehingga terjadi pada akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19 ada ketegangan diplomatik yang yang memuncak antara Turki Utsmani dengan negara-negara Kristen Eropa, di mana negara-negara Kristen Eropa itu menuntut agar Turki Utsmani menghapus hukum dhimmi dan memberikan kesetaraan hak dan martabat kepada orang-orang Kristen yang tinggal di wilayah Turki Utsmani. Turki Utsmani menolak karena fikihnya masih begitu. Turki Utsmani menolak sampai terjadi ketegangan diplomatik sebagai rupa, sehingga ada pertempuran sporadis di Mediterania ini terkait ketegangan diplomatik ini. Nah, pada saat itu kemudian momentum itu dimanfaatkan oleh orang-orang Kristen Armenia. Orang-orang Armenia yang ngotot tidak mau masuk Islam. Mereka menyuarakan hak yang sama, menuntut kesetaraan hak, dihapuskannya hukum dhimmi dan menuntut kesetaraan hak. Sebagaimana yang dituntut oleh musuh-musuhnya Turki Utsmani, yaitu kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Karena hal ini kemudian dihukumi bahwa orang-orang Kristen Armenia telah melanggar perjanjian dhimmah, sehingga mereka kehilangan hak dhimmahnya. Maka ya kembali kepada hukum asal, bahwa al-aslu fil kafir halal dami wal mal illa liman dahul aman minal imam. Maka dibantailah orang-orang Kristen Armenia itu oleh Turki Utsmani sampai sekitar 600-an ribu orang berhasil dihabiskan pada itu. Alhamdulillah. Nah, pada waktu itu ya memang fakihnya begitu. Kalau kan ditanya itu halal pada ya halal pol gitu, karena memang bagaimana
pada waktu itu. Tapi itu juga bukan khas Islam, bukan khas Islam. Hal yang sama terjadi misalnya di antara negara-negara sesama Kristen yang beda mazhab. Namanya Inggris dengan Irlandia itu tidak pernah berhenti. Di Inggris sampai dengan Perang Dunia Pertama, di Inggris itu orang-orang Katolik tidak boleh jadi pegawai negeri. Dan kalau masuk jadi tentara tidak boleh dapat pangkat lebih dari sersan. Sersan berhenti, tidak boleh naik lagi. Kenapa? Karena Inggris Anglikan dan orang-orang Irlandia ngotot Katolik. Konflik itu tidak selesai sampai zaman modern tahun 70-an 80-an. Sebelum ada teroris Islam, ya, tahun 70-an 80-an itu sudah ada teroris Katolik. Yang namanya IRA itu, Irish Revolution Army. Teroris itu ngebom di mana-mana juga. Ada teroris Katolik. Karena mereka melakukan perlawanan terhadap Inggris dan mempersepsikan Inggris ini sebagai kekuatan global, dan mereka menyerang, melakukan aksi-aksi teroris untuk menyerang kepentingan Inggris di seluruh dunia. Nah, di mana akar masalahnya ini? Akar masalahnya adalah bahwa selama berabad-abad bahkan ribuan tahun, konstruksi peradaban umat manusia itu sebetulnya diwarnai oleh konflik antar identitas tanpa aturan sama sekali. Baik itu identitas etnik, ras maupun agama. Mulai zaman Mesopotamia, Assyria, Sumeria, Mesir, Romawi kuno, semua interaksi antar peradaban, interaksi antar komunitas selalu diwarnai oleh kompetisi, persaingan antar identitas yang tidak beraturan. Persaingan antar identitas itulah yang kemudian memuncak menjadi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Topiknya sama, identitas, yaitu identitas etnik, ras, dan agama. Sama topiknya. Perang Dunia Pertama begitu, Perang Dunia Kedua juga begitu. Sehingga kemudian dibuatlah kesepakatan konsensus internasional berupa piagam PBB itu. Ini sekali lagi adalah konsensus politik yang juga tidak sekali jadi langsung terlaksana. Tidak langsung terlaksana karena walaupun sudah disepakati di berbagai wilayah dunia, ini tidak bisa langsung diamalkan oleh para pendukungnya. Belanda itu kalau tidak salah ikut tanda tangan juga itu piagam PBB itu, kalau tidak salah, nanti kita cek lagi ya. Tapi toh dia masih mau balik lagi menjajah Indonesia lagi. Padahal di dalam piagam itu sudah dinyatakan klausul tentang hak asasi manusia universal. Amerika sebagai bukan hanya penandatangan, inisiator dari piagam PBB itu masih tidak mengizinkan secara penuh kesetaraan martabat antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Hukum segregasi di Amerika, terutama bagian selatan itu masih berlangsung. Orang kulit hitam naik bis nggak boleh duduk jejer dengan orang kulit putih, harus di belakang dan tidak bisa nyoblos. Orang kulit hitam di Amerika itu baru bisa nyoblos pada tahun 60-an, sebelumnya tidak boleh. Nah, eloknya Bapak Ibu sekalian, eloknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini didirikan dengan aspirasi tentang kesetaraan hak dan martabat di antara setiap manusia. Itu sebabnya dalam paragraf pertama pembukaan UUD 45 dinyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, bukan hanya bangsa Indonesia saja. Dan oleh sebab itu penjajahan harus di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan ini menjadi spirit dari semua orang.
Itu sebabnya di Indonesia inilah pertama kali sepanjang sejarah peradaban umat manusia terjadi pemilihan umum dengan penerapan sepenuhnya hak suara universal tahun 1955. Ketika semua orang tanpa peduli perbedaan apapun berhak untuk nyoblos dengan hitungan suara yang sama. Di Indonesia pertama kali, Amerika belum, apalagi di tempat-tempat lain. Nah, kenapa kemudian ada kesepakatan tentang hak asasi manusia universal ini? Karena konflik itu terjadi sepanjang sejarah dipicu oleh diskriminasi. Di mana ada diskriminasi, di situ ditanam bibit konflik antar identitas. Nah, diskriminasi itu adalah diskriminasi antar identitas. Maka kemudian masyarakat internasional menyepakati norma atau nilai tentang hak asasi manusia universal. Kenapa ini semua dilakukan? Karena konflik menjadi semakin mahal dan semakin tidak tertanggungkan akibatnya oleh dunia. Karena dua hal, pertama karena kemajuan teknologi militer. Ketika senjata-senjata yang diproduksi mempunyai daya rusak dan daya bunuh yang jauh berlipat ganda daripada senjata-senjata militer pada masa lalu. Dan kedua yang kemudian menjadi sangat relevan pada hari-hari ini adalah karena globalisasi. Indonesia ini tidak ikut tembak-tembakan hari-hari ini. Yang tembak-tembakan itu Rusia dan Ukraina. Tapi kita jadi ikut kere gara-gara masalah ekonomi yang ditimbulkan secara global oleh perang Rusia-Ukraina. Banyak negara terancam kolaps secara ekonomi gara-gara perang Rusia-Ukraina ini karena globalisasi. Nah, maka di sini ada banyak pertanyaan yang harus dijawab dalam kerangka peradaban ini, kerangka perubahan peradaban ini. Jelas kita tahu bahwa peradaban sedang berubah dan Islam harus memberikan tanggapan, dan kalau Islam memberikan tanggapan, yang paling berhak memberikan tanggapan adalah ulama. Maka kalau tadi disebut moderator bahwa saya menyampaikan pandangan, ini bukan pandangan, saya ini bukan menyampaikan pandangan, tapi saya sedang meminta fatwa. Posisi saya adalah istiftah. Ini muftinya nanti Kiai Afif. Ini ada masalah ini. Kalau keadaan seperti ini ya, siapakah kemudian imam, siapa hakim yang bisa diterima di dalam konteks tatbik syariah ya, dengan segala turunannya, macam-macam, negaranya harus bagaimana, apakah bentuk negara bangsa ini sah, presiden itu posisinya apa, dan lain sebagainya. Ini masalah-masalah yang harus kita bicarakan. Yang kedua, soal perbedaan identitas. Statusnya orang kafir itu gimana sekarang? Apakah kita masih boleh menghalalkan darah dan hartanya hari ini? Ya. Dengan segala turunannya. Kalau setara bagaimana? Kalau tidak setara bagaimana? Gitu. Dengan segala pilihan resikonya. Kalau kita masih menyatakan tidak setara, ya kita harus siap konflik. Kita harus siap perang lagi, kita harus siap membunuh entah berapa miliar manusia lagi, dan kita harus siap untuk runtuh bersama-sama seluruh peradaban dunia. Kalau kita mau diskriminasi lagi. Kalau tidak, lalu bagaimana pengaturannya? Statusnya secara syariah dengan segala resikonya. Bagaimana kalau kemudian tiba-tiba karena setara, negara mayoritas muslim, presidennya non-muslim? Karena setara dan lain sebagainya, dengan segala konsekuensi dan resikonya. Kenapa? Dan ini kita tidak bisa memandang secara parsial ataupun provinsial berdasarkan daerah-daerah tertentu saja. Beberapa tahun yang lalu ada wacana tentang fikih akoliyat. Fikih akoliyat ini menurut saya masih belum bisa menjawab pertanyaan karena standar ganda. Kalau minoritas kamu harus ngalah, kalau mayoritas boleh menang-menangan. Itu fikih akoliyat begitu. Ini tidak bisa menjawab masalah yang kita hadapi. Nah, kita perlu
wawasan yang lebih universal mengenai hal ini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya harus dijawab oleh para ulama hari ini dan menjadi tanggung jawab dari para ulama hari ini untuk menjawabnya. Umat Islam ini diancam dengan ancaman yang luar biasa berat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari dawuhnya Kanjeng Nabi kalau meninggalkan ulama. Saat di zaman fi ummati yafirruna minal ulama fayabtalihimullahu ta'ala tibalaya. Semuanya bahaya. Raful barakat al kasb. Yusallitu alaihim sultanan zalimah. Bahaya lagi ya khurujuna minad dunya bi ghairil iman. Bahaya sekali. Dan saya melihat tanda-tanda jangan-jangan sekarang ini raful barakat minal kasb itu sudah terjadi. Banyak kasab kita itu tidak barokah. Sudah kerja banting tulang, duitnya cepat habis. Sudah bergulat habis-habisan mendukung calon presiden, setelah jadi ternyata tidak barokah. Itu ada tanda-tanda raful barokah. Mendukung habis-habisan mendukung wali kota Pasuruan, setelah jadi lalu barokahnya. Ini ada tanda-tanda. Ancamannya berat kalau umat meninggalkan ulama. Pertanyaan saya, Yai, apa ancamannya kalau ulama meninggalkan tanggung jawabnya? Apa ancamannya kalau ulama lari dari tanggung jawabnya? Dan tanggung jawab ulama adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peradaban ini. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Ketum. Ini sebenarnya saya menikmati tadi sebenarnya sebelum tapi mohon maaf tadi sengaja saya berikan 5 menit lagi Gus tepat ini. Oke, siap. Siap. Oh, nggih. Ya, makasih Pak Erick Thohir dan mudah-mudahan lancar di jalan sampai rumah kembali. Terima kasih Pak Erick. Nggih, baik. Bapak Ibu, Bapak Kiai, Bu Nyai, ini sangat menarik yang dikemukakan. Makasih Bu. Dikemukakan oleh Gus Ketum ya. Gus Ketum mengajak kita melakukan ijtihad baru nampaknya. Beliau melakukannya dengan analisa historis, tadi menyampaikan dengan analisa historis. Dulu di PBNU, di Nahdlatul Ulama pernah terjadi ijtihad baru. Misalnya menciptakan fatayat tadi, membentuk fatayat, kemudian muslimat, karena memang tuntutan begitu. Kira-kira begitu. Kemudian belum berbicara tentang Turki Utsmani, berbicara tentang PBB dan seterusnya. Artinya bahwa saat ini kita berhadapan dengan situasi baru, kondisi baru, dan perlu adanya fikih baru. Kira-kira begitu. Fikih peradaban mencakup berbagai macam hal. Ya, saya mendapatkan informasi dari Gus Ulil. Dulu fikih siasah itu kan ditulis dalam situasi kondisi tertentu yang itu masih konstruk khilafah, kira-kira begitu. Yang tidak sama menempatkan tadi Gus Yahya menempatkan orang itu tidak sama, tidak sederajat. Siapa muslim, siapa kafir, kafirnya nanti berbagai macam lagi dan seterusnya. Nah, ini sementara jadi fikih yang dulu itu disusun pada masa belum munculnya negara bangsa, kira-kira begitu Bapak Ibu. Belum ada. Nah, sekarang setelah adanya PBB, ini kan ada negara bangsa nih yang ada batas-batasnya, lalu kemudian human rights. Bagaimana nih Nahdlatul Ulama kira-kira para kiainya, para bunyanya memberikan kontribusi dalam hal ini? Kira-kira begitu Gus ya, kurang lebihnya, singkatnya begitu. Nah, kalau kita lihat di luar Nahdlatul Ulama, kan ada pemikir-pemikir misalnya nih, ada Abdullahi An-Naimi, bagaimana membicarakan Islam dan human rights. Lalu ada lagi Muhammad Syahrur, punya kitab Nahwa Usulin Jadidah lil Fiqhil Islami, menuju usul fikih baru. Karena memang ada perubahan
situasi yang kita kalau di dalam mengaji usul fikih taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah kan. Nah, ini pemikir-pemikir di beberapa negara itu sudah mulai bermunculan. Kata Gus Yahya, Gus Ketum, ini mana Nahdlatul Ulama? Mana pemikir dari kiai, para bunyai, jenengan semuanya yang itu juga merespons tantangan zaman, perkembangan baru. Kira-kira ada fikih peradaban ini. Nah, Bapak Ibu, saya tidak perlu panjang lebar, hanya memberikan clue-nya saja dari Gus Ketum. Nah, kami akan coba mendengarkan pandangan beliau Bapak Kiai Afif Muhajir. Insya Allah dari sisi usul fikihnya mungkin ya, ataukah dari sisi ke depan gimana sih sebenarnya fikih ini yang peradabannya sudah sudah beragam, dan kalau apakah ini nanti ada clash of civilization, peradaban, benturan antara peradaban atau bagaimana Pak Yai? Monggo Pak Yai, waktu kira-kira 30 menit, nanti kemudian kita akan ada tanya jawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, al-mukarramin, para masyayikh, para kiai, khususnya Rais Am Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para pengurus, para hadirin hadirat yang saya hormati. Gus Yahya membuat posisi saya berada dalam posisi sulit karena beliau memposisikan dirinya sebagai mustafti. Ini berarti beliau memposisikan saya sebagai mufti, ya kan? Sudah barang tentu al-istifta'u aisaru wa ashadu minal ifta'i. Oleh karena beliau sebagai mustafti tidak perlu pegang kertas, ya kan? Karena saya diposisikan sebagai mufti maka perlu ngerpe, ya kan? Para hadirin sekalian, saya bicara tentang nazratul insani ilal kauni, ya. Bagaimana manusia memandang dunia ini, ya kan? Sebuah hadis mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Ini artinya bahwa bahagia sengsaranya manusia di akhirat tergantung apa yang dilakukan di dunia ini. Manusia agar supaya bahagia di akhirat perlu memperbanyak amal-amal soleh selama di dunia. Maka benar orang yang mengatakan bahwa dunia ini adalah segala-galanya, ya. Oleh karena itu dunia ini harus aman, harus tentram, harus kondusif. Karena kalau tidak, kita tidak bisa melakukan amal soleh secara tenang, tentram dan seterusnya. Yang memikul beban dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketentraman dan stabilitas dunia ini tak lain adalah manusia sebagai khalifah di atas bumi. Harus ada kerjasama baina banil insan, di antar sesama umat manusia, kerjasama at-ta'awun. Dan ta'awun, kerjasama ini adalah asasnya adalah al-insaniyah, kemanusiaan, ya. Kemanusiaan asasnya adalah kemanusiaan. Saya tertarik dengan firman Allah, wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Takutlah kamu kepada Allah, jelas. Dan takutlah kamu kepada arham. Maksudnya jangan sampai memutuskan silaturahim. Yang dimaksud arham sudah barang tentu adalah al-arham al-insaniyah, hubungan-hubungan kemanusiaan, hubungan kemanusiaan. Para hadirin sekalian, dari prinsip al-insaniyah ini lahir 3 prinsip yang lain. Prinsip yang pertama adalah al-musawat, kesetaraan baina banil insan. Maka di dalam Islam tidak ada ta'lihul insan, menuhankan manusia, ya. Sebagaimana tidak ada ta'nisul ilah,
memanusiakan Tuhan. Tidak ada ubudiyatul insan lil insan, ya kan? Oleh karena itu salah satu arti daripada la ilaha illallah adalah la muta'a illallah. Tidak ada yang berhak untuk ditaati kecuali Allah. Pertanyaannya, apakah tak wajib taat kepada Rasulullah? Apakah tak wajib taat kepada ulil amri? Apakah tak wajib taat kepada orang tua? Apakah tak wajib taat kepada suami oleh seorang istri? Wajib, karena itu seluruhnya disuruh Allah. Seandainya tidak karena diperintah Allah, ya tidak. Al-Ghazali mengatakan al-wajibu ta'atuhu Allahu Ta'ala wa man awjaballahu ta'atahu. Yang wajib ditaati adalah Allah dan pihak-pihak yang oleh Allah kita diperintahkan untuk taat kepadanya. Ini kan kesetaraan. Si A dan si B sama-sama manusia. Si A tidak berhak untuk perintah si B. Si B tidak lebih berhak untuk merintah si A karena setara. Itu adalah prinsip pertama yang lahir daripada al-insaniyah. Yang kedua adalah al-hurriyah, kebebasan. Termasuk diantaranya adalah hurriyatut tadayyun, kebebasan untuk beragama. Ada yang menganggap ada ta'arud, pertentangan antara ayat dan hadis. Ayatnya mengatakan la ikraha fid din, sudah jelas ya. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, banyak sekali ayat-ayat yang isinya tak lain adalah tentang kebebasan beragama. Tapi ada hadis yang mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu la ilaha illallah. Saya diperintahkan agar supaya saya memerangi manusia terkecuali mereka sampai bersaksi la ilaha illallah dan seterusnya. Ini apa bukan pemaksaan, ya kan? Para ulama membedakan antara al-qatlu dan al-qital. Di sini ibaratnya uqatil, ya kan? Imam As-Syafi'i mengatakan qad yubahu al-qitalu wa lam yubah al-qatlu. Kadang-kadang kita dibolehkan tapi qatl tak boleh. Qital itu kan minal janibain, ya kan? Bisa saja kita melakukan qital karena kita diserang, ya kan? Itu qital namanya. Jadi bukan qatl tapi qital. Itu persoalan yang pertama. Yang kedua, an-nas. An-nas yang ada dalam hadis ini apa searti dengan an-nas yang ada dalam firman Allah, qul a'udzu birabbin nas. Apa sama dengan firman Allah, qul ayyuhan nas? Apakah sama dengan firman Allah, am yahsudunan nasa? Ya kan? Kalau ya ayyuhan nas, sudah barang tentu yang dimaksud adalah manusia secara keseluruhan. Qul a'udzu birabbin nas, demikian pula. Akan tetapi kalau firman Allah ayahsudunan nasa, apakah mereka iri kepada manusia? Yang dimaksud an-nas di sini tak lain adalah Rasulullah. Rasulullah, ya kan? Alladzi yaqulun nasu inna qad jama'u lakum. Yang dimaksud an-nas di sini adalah orang yang namanya Mas'ud bin Nu'aim al-Asja', ya kan? Oleh karena itu di dalam usul fikih am ada 3. Ada am yang yuradu bihil umum, ada am yang yuradu bihil khusus, ada yang am maksus. Ini mungkin masuk yang kedua. Jadi kalau itu maksudnya, maka yang dimaksud dengan an-nas adalah manusia tertentu, adalah manusia yang selama ini memerangi umat Islam, yang tak lain adalah kaum musyrikin, ya kan? Umirtu an uqatilan nas. Ada hadis yang mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa ganti agama, hendaklah dia bunuh. Ini berarti qatlun murtad, ya. Para ulama berbeda pendapat di dalam menafsiri ayat ini. Sebagian menafsirinya secara umum, pokoknya siapa saja yang pindah agama harus dibunuh. Sebagian yang lain mentafsir,
Pertanyaannya, di zaman Nabi banyak orang murtad, di zaman Abu Bakar banyak orang murtad, di zaman Sayyidina Umar apakah mereka dibunuh? Jadi perbedaan antara apa yang disabdakan dengan at-tatbiq amali, penerapan di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Dan kemudian ada hadis lain yang berbeda, la yahillu ma'lum ri'in muslimin illa bi ihda salasin. Tak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu sebab dari 3 sebab. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, zani muhsan. Yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, karena membunuh orang. Yang ketiga at-tariku dinihi, orang yang meninggalkan agama tapi ada tulisannya al-mufariqu lil jamaah. Jadi tidak setiap tarik, tapi tarik yang al-mufariqu lil jamaah, murtad yang menimbulkan malapetaka di tengah-tengah masyarakat. Ini tafsirannya. Ini yang kedua, hurriyah, lahir daripada al-insaniyah. Yang ketiga, al-ikhu al-insani, persaudaraan sebab sama manusia, atau disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Ada sebagian yang tak sepakat dengan istilah ukhuwah islamiyah. Kalau berarti persaudaraan yang Islami, ya kan? Karena persaudaraan insaniyah kan Islamiyah juga. Ya. Oleh karena itu ada sebaiknya katanya ukhuwah imaniyah, ukhuwah seiman. Ini ada hadis yang menarik dikemukakan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap habis salat berdoa ini, Allahumma rabbana wa rabb kulli syai'in wa malikahu, ana syahidun annaka Allahu wahdaka la syarika lah. Allahumma rabbana wa rabb kulli syai'in wa malikahu, ana syahidun anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma rabbana wa rabb kulli syai'in wa malikahu, ana syahidun annal ibada kullahum ikhwatun. Ini yang terakhir ini, ana syahidun annal ibada kullahum ikhwatun, bukan ukhuwah Islamiyah, berarti ukhuwah insaniyah. Ya. Para hadirin sekalian, kalau di dunia ini harus aman, harus tentram, harus kondusif, lalu apa yang syariat Islam menawarkan hal itu? Yang pertama adalah iqamatul adli, menegakkan keadilan. Yang kedua adalah man'ul zulmi, mencegah kezaliman. Yang ketiga adalah daf'ul fasad, merusak. Yang keempat adalah an-nahyu 'anil unfi, melarang kekerasan. Yang kelima adalah mu'aqabatul jani, menghukum orang yang melakukan kejahatan, terutama kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap harta, kejahatan terhadap keturunan. Perlindungan terhadap 5 hal ini oleh ulama usul disebut sebagai maqasidus syariah, kan? Atau disebut dengan masalih. Ada 2 istilah yang memiliki arti yang sama, maqasid dan masalih, ya. 2 ini adalah 2 kata yang ikhtalafa mafhuman wa tahada ma sadaqan. 2 kata yang mafhumnya berbeda tapi masodaknya sama. Masodak itu artinya muaranya sama. Masalah itu ya maqasid itu ya masodak. Yang 5 ini disebut dengan ummahatul maqasid, induk maqasid. Kalau ini hanya induk berarti banyak cabang-cabangnya. Cabangnya yang itu al-hurriyah,
Al-musawat, at-taisir ya, yuridullahu bikumul yusra. Kita yakin bahwa taisir itu adalah maqasidus syariah. Takhfif itu maqasidus syariah. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Al-wasatiyah juga, al-waqi'iyah juga. Seorang ahli maqasidus syariah, Ibnu Ashur, mengatakan tentang al-maqsidul am min at-tasyri'. Tujuan yang paling umum dari syariat itu apa? Tak lain adalah hifdzu nizamil ummah, melindungi tatanan umat manusia. Itu tujuan daripada syariat, hifdzu nizamil ummah. Perhatian sekalian, kalau Islam itu melarang kekerasan, kenapa kok ada jihad qitali itu? Kok ada perang, ya kan? Kok ada perang? Untuk menjawab ini kita harus tahu sejarah perang. Perang itu adalah mamnu ghairu ma'dzunin fihi. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama fase Mekah. Meskipun kedahsyatan penghinaan dari umat-umat Quraisy sudah sangat luar biasa terhadap Rasulullah. Ketika Rasulullah ingin perang, selalu jawabnya adalah isbir, ya. Wasbir kama sabar ulul azmi, dan seterusnya. Baru setelah Rasulullah pindah ke Madinah dan sudah memiliki negara, baru izin itu kedua. Maka turun ayat udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan perang bagi orang-orang yang selama ini diperangi. Apa sebabnya? Bi annahum zulimu. Ya, karena mereka sudah dizalimi, maka diizinkan perang. Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismallah. Andai kata Allah Ta'ala itu tidak menangkal musuh-musuh agama melalui penganut-penganut agama, niscaya akan hancur tempat-tempat ibadah umat beragama. Yang disebut di sini pertama adalah sawami. Sawami adalah tempat ibadahnya orang Yahudi. Ya. Yang kedua bi'ah. Bi'ah adalah tempat ibadahnya orang Nasara. Salawatun, tempat ibadahnya orang Sabi'in. Yang disebut terakhir masjid-masjid. Andai kata mereka tidak ditangkal melakukan kerusakan, akan hancurlah tempat-tempat ibadah itu. Oleh karena itu mereka harus diperangi. Harus diperangi. Ada sebagian pandangan, termasuk Muhammad Said Ramadan Al-Buti, mengatakan kenapa dalam fase Mekah kok perang kita dilarang, kok baru dibolehkan setelah Rasulullah pindah ke Madinah. Alasannya beliau adalah perang itu dibolehkan didifa'i adal maujud, untuk mempertahankan apa yang sudah ada. Yang sudah ada yang dia maksud adalah negara. Yang dia maksud adalah negara. Bukan diijadi malam yujad, bukan untuk mewujudkan sesuatu yang belum ada. Karena negara itu sudah ada, maka untuk mempertahankan negara, maka disyariatkanlah perang. Itu pandangan Said Al-Buti dan ulama-ulama yang lain. Perhatian sekalian, kenapa penting negara? Karena itu demi ketentraman, kenyamanan, stabilitas, dan seterusnya. Perlu disampaikan ada perbedaan antara dar dan daulah, ya. Darul Islam dan daulah Islamiyah. Darul Islam itu bukan negara Islam artinya. Di zaman penjajahan sudah ada Darul Islam, tidak berarti negara Islam. Karena negara masih dikuasai oleh penjajah, masa ada negara Islam. Darul Islam, darul itu adalah salah satu rukun daripada daulah, kan. Rukun negara pertama adalah wilayah, kan. Dari itu wilayah. Yang kedua adalah konstitusi, yang ketiga adalah pemimpin pemerintah, yang keempat adalah rakyat. Ini rukun-rukun negara, kan. Jadi dari itu adalah salah satu daripada
rukun negara. Jadi Darul Islam tidak identik dengan daulah Islami, ya kan? Para hadirin sekalian, daulah negara itu sesungguhnya bukan tujuan, akan tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena bukan tujuan, maka sangat lentur. Nas-nas Al-Quran dan hadis tidak ikut campur tentang seperti apa bentuk negara, harus seperti apa sistem pemerintahan, karena ini adalah hanya sebagai instrumen, bukan tujuan. Nas-nas Al-Quran hanya menawarkan prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip itu adalah al-adalah, al-musawat, al-hurriyah, ya kan? Kemudian raqabatul ummah, kontrol rakyat, al-adalah, asyura ditambah itu adalah prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh Islam. Menurut saya tiap-tiap negara yang bisa mewujudkan prinsip-prinsip itu, ya kan, dan bisa memadukan antara dua hal, yakni hirasatuddin wa siyasatuddin dunya, sesungguhnya sudah Islami itu. Kalau maknanya negara Islam seperti itu, kita mengharapkan terjadi seperti itu. Negara Islam adalah tiap-tiap negara yang di dalamnya berlaku al-adalah, al-hurriyah, al-musawat, asyura, raqabatul ummah, itu sudah Islami. Di samping juga hirasatuddin wa siyasatuddin, sudah sangat Islami. Tidak perlu khilafah-khilafah, ya. Perhatian negara bangsa, apakah 5 prinsip ini bisa terwujud di dalam apa yang namanya negara bangsa? Ad-daulah as-sa'biyah atau ad-daulah al-wataniyah. Daulah wataniyah artinya daulatun likulli muwatiniha, ya, sebuah negara yang dimiliki oleh setiap warganya tanpa tamyiz, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lain. Itu namanya negara bangsa. Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, tidak bisa disamakan dengan negara Madinah sebagai negara yang pertama dalam dunia Islam. Negara Madinah itu dibangun dan didirikan oleh Rasulullah bersama kaum muslimin. Akan tetapi kemudian umat lain diperkenankan untuk hidup di dalamnya tanpa dibebani apa-apa. Sebagai gantinya mereka bayar jizya, kan? Mereka dianggap sebagai warga negara kelas 2 karena tidak ikut berjuang mendirikan negara. Tapi di sini seluruh elemen bangsa akan ikut berjuang. Oleh karena itu di sini tidak ada warga negara kelas 2. Karena tidak ada warga negara kelas 2, ya tidak ada ahli dhimmah namanya. Ahli dhimmah itu siapa sesungguhnya? Adalah mereka non-muslim yang ada dalam perlindungan negara Islam. Kalau negara tidak bisa melindungi mereka, sementara jizya sudah dibayar, jizya harus dikembalikan. Ini aturannya. Aturannya seperti itu. Orang-orang yang selama ini ingin mendirikan negara apa yang disebut negara Islam dengan melakukan kekerasan, itu sama dengan pepatah yang mengatakan ya bani qasran wa yahdimu misran, ya. Ya bani qasran wa yahdimu misran, membangun istana dengan cara merusak negara. Tujuannya hanya seperti itu. Para hadirin sekalian, tak perlu bicara tentang tatbik syariah. Orang-orang yang mengusung tatbikus syariah itu membuat syariah memberi pengertian yang sangat sempit. Tatbik syariah itu artinya at-tatbikul qanuni di syariah, formalisasi syariat, kan. Ada perbedaan antara tatbikus syariah dan al-amalu bis syariah. Mengamankan syariat adalah kewajiban setiap kaum muslimin, ya, meskipun tanpa diformalisasi. Al-amalu bis syariah itu. Tatbikus syariah yang mereka inginkan adalah penerapan hukuman-hukuman itu, qisas, hudud, dan seterusnya.
Padahal hukuman-hukuman dalam Islam itu sangat sulit untuk diterapkan. Sehingga ada yang mengatakan hukuman dalam Islam itu adalah hukuman nadhariyah, hukuman yang lebih bersifat teoritis daripada praktis. Kenapa? Sebab karena alat buktinya sangat sulit untuk diwujudkan. Kira-kira mulai zaman Rasulullah sampai Turki Utsmani, berapa orang yang dipotong tangannya karena mencuri? Kira-kira berapa orang? Jarang sekali. Kenapa? Karena alat buktinya sangat sulit. Misalnya harus disaksikan dua orang yang adil. Di zaman sekarang jangankan jadi dua, jadi satu orang yang adil sulit, ya kan? Apakah orang yang sudah disaksikan dua orang adil bahwa dia mencuri pasti dipotong tangan? Belum tentu. Karena ada pertanyaan yang perlu dijawab. Banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Pertama, kenapa dia mencuri? Yang kedua, dalam situasi apa dia mencuri? Yang ketiga, milik siapa yang dicuri? Ya kan? Yang keempat, berapa banyak barang yang dicuri? Kalau empat ini tidak bisa dijawab, tak mungkin hukum tangan Kenapa ini tak mungkin? Karena hadis lain mengatakan al-hudud tudra'u bisyubuhat. Artinya had-had seperti itu bisa tidak dilaksanakan kalau masih ada kesangsian. Oleh karena itu Rasulullah pernah tidak melaksanakan potong tangan pada saat amul maja'ah. Karena jangan-jangan mereka mencuri karena mengambil haknya. Dia pencuri. Itu. Misalnya zina. Alat bukti zina pertama adalah pengakuan. Siapa yang mau mengaku sekarang? Kalau bukan pengakuan, kesaksian 4 orang yang berkualitas. 4 orang. Sekarang cari 1 orang yang jujur sulit kan?